Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Hari ini kalian belajar bersama Pak Mutakin kembali. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Langsung saja, yuk kita simak videonya bersama-sama. Cekidot. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga berkembang biak, yaitu berkembang biak dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Apa perkembangbiakan secara generatif itu? Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan berupa bunga. Biasanya di dalam satu bunga itu terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada bunga disebut benang sari, sedangkan sel kelamin betina disebut dengan putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah durian, jeruk, mangga, jambu, apel, dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif di sekitar kita. Bagaimanakah proses perkembangbiakan secara generatif? Pertama, dimulai dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Setelah terjadi pembuahan, put menghasilkan zigot atau bakal buah. Lalu zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Lalu tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa, lalu berbunga. Berikutnya macam-macam penyerbukan. Apa saja itu? Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Contohnya mangga, jambu, bunga sepatu, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Contohnya adalah jagung, padi, mawar merah. Pada jagung, serbuk sari jatuh pada kepala putik, masih satu tumbuhan tetapi bunganya berbeda. Berikutnya penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi beda tumbuhan. Contohnya melinjo, kamboja, dan pinus. Yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Contohnya adalah mawar merah dan mawar putih. Contoh yang lain jambu air merah dan jambu air putih. Berikutnya bagian-bagian bunga. Ada beberapa bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan bunga. Yang kedua adalah kepala sari. Yang ketiga benang sari. Kepala sari dan benang sari ini adalah
sel kelamin jantan pada bunga. Yang keempat adalah kepala putih. Kepala putih ini adalah sel kelamin betina pada bunga. Yang kelima adalah tangkai putih. Yang keenam bakal biji. Yang ketujuh tangkai bunga. Yang kedelapan dasar bunga. Dan yang kesembilan adalah kelopak bunga. Bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contoh bunga bougainville atau bunga kertas, bunga matahari, bunga sepatu. Ketiga bunga ini memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, serta memiliki putih, maka dinamakan bunga lengkap. Berikutnya bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian dari bunga. Mungkin hanya memiliki benang sari dan putih, tapi tidak memiliki mahkota. Contoh bunga tidak lengkap: bunga kamboja, bunga jagung, dan bunga salak. Bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya dibagi menjadi dua: bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga jambu, bunga pada tanaman jeruk. Berikutnya bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putih saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga salak, bunga jagung. Contoh yang lain adalah bunga kamboja. Demikian materi yang bisa Pak Mutakin sampaikan hari ini. Minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.